saya kasih pakai senjatanya dulu ini. Cepet banget turun berat badan. Tadi saya mendengar ada salah satu jamaah yang kena kanker gitu kan. Saran saya, coba perbanyak 3 hal itu aja tadi. Boleh saya bilang hampir semua penyakit itu insya Allah kelar itu dengan model kayak begitu. Yang mulai kista, PCO, siklus haid nggak bener, itu semua obatnya. Ya, jadi misalnya maghrib jam 6 gitu ya. Nah, jam 6 kan waktu-waktu mustajab itu kan, kita menjelang maghrib itu untuk banyak-banyak doa kan. Anda sempatkan atau kita sempatkan 15 menit saja untuk olahraga beban, itu efeknya jauh lebih powerful dalam kondisi kita sedang makan atau nggak berpuasa. Jadi seperti dia ngebulking gitu kan, ngebentuk massa otot ya. Dan termasuk juga sebenarnya kurma itu ya, sedikit cerita kurma. Kurma bisa nggak buat fat loss, buat menurunkan berat badan? Bisa, tapi nggak semua kurma. Ya, kurma yang paling tinggi gulanya itu sukari. Sukari itu tinggi banget gulanya. Yang moderate itu mejol, tapi mejol yang semi dry. Semi dry itu sedikit kering, jangan basah banget. Ya, yang paling natural ternyata gulanya itu adalah ajwa. Ajwa. Jadi kalau ceritanya mau bulking, ngisi massa otot. Jadi misalkan nanti lagi habis exercise gitu kan, olahraga kayak begitu, makannya mejol tadi itu. Tapi kalau mau fat loss ya, makanya kurma ajwa. Karena beda di kadar gulanya. Overall memang kurma itu 75% kan gula sebenarnya. Jadi nggak boleh banyak-banyak juga. Ya. Kalau mau dia lebih stabil lah mungkin gulanya itu, yang kemarin sempat lihat postingan saya itu ya memang ditambahin makan kurmanya sama butter. Atau makan kurmanya sama kacang-kacangan, lemak. Nah gitu, butter itu kan lemak tuh. Boleh nggak pakai mentega? Mentega dari nabati, kalau butter itu dari hewan. Ya, beda ceritanya. Ya, nanti cobain tuh. Itu kenyang. Percayalah, sebenarnya kita tuh waktu berbuka, kalau tidak banyak hidangan di meja, aman kita. Benar kan? Kadang-kadang tuh di depan meja tuh berlimpah ruah, inilah itu segala macam gitu kan. Apalagi yang sudah mulai disiplin gitu ya, disiplin untuk tidak ada minyak di antara kita selama Ramadan. Gampang banget turun berat badan. Minyak nggak ada, terigu nggak ada, sebentar lah. Gula pasir nggak ada gitu kan. Cepet banget turun berat badan. Ya. Cuma memang nanti habis Ramadannya itu yang dia ngejar lagi, menaikkan berat badan. Ngejar gitu ya. Seperti itu. Baik. Itu ya beberapa kaidahnya. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, berarti tadi ya, secara dia kalau mau dia berfungsi sebagai detox buat jiwa itu, syaratnya apa? Jangan banyak lagi asupan-asupan yang tidak baik secara emosional atau kejiwaan. Ya, ngomongnya nggak penting, ngobrol nggak penting, nggak ada ceritanya itu. Yang pertama. Yang kedua, banyakin masuk yang bagus-bagus untuk jiwa itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu confirm obat. Saya bukan obat doang, dia penyembuh luar biasa. Ya, tadi malam saya sempat ngisi di rakernya Asosiasi Ruqyah, ya, ARSI namanya. Saya bilang sama teman-teman peruqyah itu, saya bilang, dahsyat loh Al-Quran itu. Kenapa dahsyat? Coba lihat. Kisah di mana ada kepala kampung ya, yang kena sengat kalajengking itu kan. Kita kisah masyhur banget itu kan. Terus ada sekumpulan sahabat yang lewat situ minta makan, nggak dikasih makan. Akhirnya mereka bertransaksi sama orang kampung itu. Oke, kalau gitu kepala kampung kami sakit, ya nggak apa-apa. Kami bantu mengobati dia, tapi syaratnya kamu kasih makan kami, kan gitu kan kisahnya kan. Yang menariknya buat saya itu apa coba? Itu kan kisahnya yang sakit itu
siapa namanya, bukan mau siapa namanya, si kepala kampung itu, kan kena sengat kala jengking judulnya. Itu kan sakit fisik loh. Ya. Terus sahabat itu, bahasa saya gitu kan, iseng-iseng aja. Tapi iseng-iseng punya keyakinan kan gitu. Sama mereka, racun kalajengking itu diruqyah, dibacakan apa? Al-Fatihah doang, mungkin tanda kutip gitu ya. Al-Fatihah doang loh. Dan ternyata dilaporin ke Nabi SAW. Dilaporin ke Nabi. Oh, udah bener lah apa yang kalian kerjakan itu, kata Nabi kan. Bahwa Al-Fatihah itu apa, penyembuh yang luar biasa gitu kan. Itu ternyata itu apa coba? Ternyata kepala kampung itu kan non-muslim. Bukan Islam itu. Kan sakti itu. Kalau ngobatin orang ya muslim yang jelas-jelas dia sudah yakin, itu kan ini orang nggak yakin loh. Yang ngobatin juga nggak tahu, bukan nggak yakin, nggak tahu bahwa Al-Fatihah itu punya efek kayak begitu. Yang diobati juga orang muslim. Tapi efeknya dahsyat. Gitu kan? Jadi itu baru Al-Fatihah doang. Ya makanya berarti bisa dong sampai penyakit fisik, bisa. Allah bisa, yakinlah. Tadi saya mendengar ada salah satu jamaah yang kena kanker gitu kan. Saran saya coba perbanyak 3 hal itu aja tadi. Sedekahnya dibanyakin waktu Ramadan, ya. Puasanya diperkuat lagi dengan bacaan Al-Qur'annya, minta sama Allah kesembuhan. Ya, dengan puasa tadi, dengan wasilah puasa tadi kita bertawassul enggak apa-apa. Ya. Dan dengan bacaan Qur'annya, ya. Terus juga kalau memungkinkan kuat gitu kan, Masya Allah dengan sholat. Ya, Nabi itu masalah apapun yang beliau hadapi, yang beliau kerjakan pertama kali, wudhu, sholat, itu aja. Kenapa? Powerfulnya luar biasa sholat itu untuk menjaga diri seseorang. Dari penyakit apa? Dari penyakit hatinya, kalau dikerjakan memang ikhlas lillahi ta'ala dan ada rasa di situ, maka sholat itu dari awal sholatnya saja sampai ya, sampai apa? Sampai dia salam itu pasti punya efek, Bapak Ibu sekalian. Pasti punya efek. Karena setiap amalan itu, kalau ada keutamaan yang luar biasa di situ, itu sebenarnya menurut saya pasti punya efek yang luar biasa juga buat jiwa dan jasad. Pasti, nggak mungkin nggak. Amal yang akan diperiksa pertama kali oleh Allah adalah sholat. Ya, maka Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, ista'inu bisobri wassalah. Kata Allah kan gitu. Disuruh cari sabar, pertolongan itu dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Ramadan itu seperti benar-benar digeber kita sama Allah, ya, dibersihkan, ya, dijauhkan kita dari murka Allah dengan sedekahnya kita, ya, dan dengan Quran tadi, sehingga apa? Sombongnya hilang, hasadnya hilang, bencinya hilang, dendamnya hilang. Itu kan penyakit yang berat sebenarnya. Penyakit itu ya, emosi atau penyakit jiwa itu, yakinlah itu jauh lebih powerful menyebabkan masalah di jasad daripada penyakit jasad itu sendiri. Karena yang saya ketahui dan saya pelajari, sebagian besar jasad itu cuma efek saja. Cuma efek saja. Ya. Penyakit minder, merasa apa nggak disayang, merasa nggak ada yang perhatian segala macam, yakinlah bahwa sebenarnya itu semua adalah was-wasnya syaitan, sehingga akhirnya jiwanya itu punya kecenderungan untuk makan-makan tertentu. Saya, kalau yang suka penelitian, coba deh data. Secara emosional, menurut saya ada akar masalahnya itu. Kenapa orang zaman sekarang gila tepung? Kenapa disuka tepung? Pagi tepung, siang tepung, sore tepung, malam tepung. Dengan berbagai macam nama. Isinya tepung semua. Ya kan? Tepung dikasih gula. Ada namanya bolu. Apalagi itu? Tepung dikasih garam sedikit. Apa? Bawang. Tepung aja. Ini zaman, ya Allah, saya bilang benar-benar apa ya, canggih syaitan itu. Ya, jadi kadang-kadang saya tuh ya nggak kesal sih, tapi kadang-kadang ya apa ya, kayak orang itu ini ente sok-sok sehat banget sih gitu kan. Ketika ngomongin, mohon maaf gitu kan, ngomongin madu, ya,
ngomongin madu, ngomongin kunyit, ngomongin apa. Ini kalau kita minum kira-kira ginjal kita aman nggak gitu kan? Nah, dia tak nanya ketika dia makan bakwan itu maksudnya. Apa maksudnya? Waktu dia makan bakwan, waktu dia makan kerupuk, waktu dia makan bolu, dia tanya dia. Ini bahaya nggak? Itu loh. Jadi yang sehat-sehat itu memang jadi fitnah. Makanya kalau bicara tentang hidup sehat itu musuhnya, wish, syaitan. Jelas, musuhnya syaitan. Gak gampang hidup sehat itu. Percayalah. Ya. Sebentar kita mau benerin dikit, ada masuk lagi tuh godaan. Entah teman kita, entah abang-abang yang jualan itu kan. Godaan maksudnya. Emang harus kuat-kuatnya di kita. Ya. Saya kemarin bertemu dengan teman-teman yang kuliah di Madinah. Saya sedih loh. Sedihnya apa? Kebanyakan dari mereka yang saya dapatkan cerita dari itu umur 25 atau bahkan selesai mereka kuliah di Madinah itu tuh di samping mereka dapat gelar LC, banyak dari mereka juga dapat gelar diabetes C juga. Apa kencing manis? Ya, nggak kebayang sih Bu sekarang yang dimakan itu kan subhanallah ya. Karbo semua, karbo olahan, gula segala macam, belum lagi minuman-minuman soda yang berlimpah gula dan seterusnya. Wajar lah kalau kayak begitu. Emang sehat itu kayak kita punya rambut, tidak mungkin kita ada rambut yang mau dirapiin, tiba-tiba rambut tuh rapi, tidak bisa. Harus ikhtiar pergi ke tukang cukur, dibenerin, diperbaiki, itu sehat tuh kayak begitu gitu loh. Maka kenapa? Karena memang musuhnya setan. Ya, dia tidak mau kita katakanlah berada dalam kondisi kayak begitu. Kenapa? Kalau orang yang benar-benar mau jaga makanannya, mau jaga minumannya segala macam, mau jaga hatinya, imannya, terus ibadahnya bagus, itu kan kerugian buat syaitan. Jelas. Sehingga dibuatlah berbagai macam fitnah di mana-mana tentang itu. Ya. Dan itu sudah terjadi sekarang kan khutuat yang saya jelaskan di awal tadi. Tapi alhamdulillah Masya Allah kadang-kadang saya mikir gitu kan. Allah tuh tentunya dengan syariat yang mulia ini punya banyak sekali cara ya. Ya, salah satu cara itu adalah puasa Ramadan. Saya kadang-kadang mikir, tanpa puasa Ramadan ini, ya 30 hari ini kurang lebih itu, susah loh kita puasa. Gak gampang puasa tuh. Karena saking beratnya, ya, untuk meninggalkan sesuatu yang kita senangin. Jadi kalau kita disuruh meninggalkan apa ya, misalkan babi lah apa segala macam khamar, oh jelas itu haram. Disuruh meninggalkan yang haram. Ini kan perintahnya disuruh meninggalkan yang halal loh. Disuruh meninggalkan yang halal itu nggak gampang. Ya. Makanya Allah katakan di situ kan, ya Allah tidak menginginkan kesulitan buatmu. Kan situ kan ayatnya begitu. Jadi jangan mikir bahwa puasa tuh bikin kita tuh susah hati segala macam. Jadi banyak orang akhirnya mikir nanti aku lapar, haus segala macam. Justru malah produktivitas sel-sel tubuh kita tuh sangat melesat saat berpuasa. Percayalah. Asal makannya benar. Produktivitas sel. Ya. Mulai dari kerja dia buat tubuh kita, buat sel itu sendiri, buat organ, sampai ke jantung, otak. Semuanya berada pada level optimal dan maksimum saat orang itu berpuasa. Nanti coba, saya mau challenge. Ada satu lagi tuh. Jadi mereka itu bos sekalian membagikan 24 jam, 48 jam sama 72. Nanti Ramadan coba kerjain yang 72. Saya belum pernah ngerjain, paling lama saya pernah ngerjain puasa itu sampai 21 jam. Itu nggak makan sama sekali. Minum aja. Ya. Nanti tapi ini lihat badan ya, maksudnya kalau orang yang punya penyakit tertentu jangan. Jadi 72 jam itu gak makan apa-apa, cuman air saja. Terus ada beberapa, saya kasih pakai senjatanya dulu ini. Ada beberapa bahan yang dia bisa menekan rasa lapar, ya, bisa menekan rasa lapar, sekaligus dia bisa namanya itu meningkatkan metabolik autofagi. Dia meningkatkan lagi pembakaran sel itu. Ya. Contohnya apa? Contoh paling mudah itu kopi. Kopi hitam. Tanpa susu, tanpa gula,
Kalau saya bilang kopi, maka biji kopi di green, digiling jadi bubuk, itu kopi yang saya maksud. Ya, supaya nggak salah kaprah. Berarti saya boleh beli kopi saset, bukan itu. Pokoknya kopi itu biji kopi digiling, itu kopi yang saya maksud. Kopi itu, kalau Anda baca datanya, termasuk salah satu yang bisa meningkatkan metabolik autofagi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dia bisa menekan rasa lapar. Kopi itu. Jadi bagus dong kita minum kopi. Bagus. Benar ya, jangan berlebihan aja. Satu. Yang pertama, dia termasuk fat burner juga, pembakar lemak. Fat burner. Fat burner itu yang pertama kopi. Yang kedua, teh hijau. Teh hijau. Ya, benar-benar teh hijau itu juga meningkatkan metabolik autofagi. Ya. Yang keempat, kayu manis. Kayu manis itu juga bisa menekan rasa lapar. Nah, yang selanjutnya itu pakai rimpang-rimpangan. Ya. Kalau saya biasanya paling simple yang saya pakai itu jahe, kunyit, serai, udah cukup. Itu menekan tuh. Ya. Jadi nanti selama 3 hari itu seperti orang, tapi tetap kita niat puasanya bukan buat sehat ya, tetap puasanya karena Allah ya. Ini juga kan tambahan saja. Ya, untuk kita manfaatkan senjata itu untuk benerin badan kan gitu. Jadi jahe, kunyit, serai itu cek-cek 3 hari. Jadi istilahnya selama 3 hari itu water fasting aja. Water fasting gitu kan. Jadi dia minum air sama itu tadi itu. Boleh nggak makan kurma? Boleh sih, tapi jangan cari kurma yang tinggi gulanya. Ya, tadi saya jelaskan tadi ya. Atau kalau enggak sekalian aja kurma yang masih mengkel itu. Itu boleh tuh. Makanya kan kaidahnya kan benar-benar kita disibukkan pagi atau siangnya dengan berpuasa, malamnya udah cukup dengan tadi model kayak tadi. Itu yang terjadi apa? Itu tiga hari lah kurang lebih ya. Kalau nanti kuat, lihat kondisikan badan, lihat ya, jangan maksa juga. 72 jam itu semua sistem hormon di reset sama dia. Dahsyat itu. Jadi yang mohon maaf gitu kan, ibu-ibu atau perempuan yang mulai kista, PCO, siklus haid nggak bener, itu semua obatnya ada di dalam puasa. Syaratnya tadi apa? Jangan berantakan makannya, ya jangan berlebihan juga. Dan salah satu yang saya ketahui dan saya baca dari berbagai sumber juga adalah memang yang namanya terigu itu memang berat ya. Apa namanya, bukan berat, buat tubuh kita tuh susah dicerna sebenarnya. Ya. Nah, cobalah nanti Ramadan ini bukanya itu bahannya jangan terigu. Jadi Pak Asep nanti kasih tahu ke jamaah untuk takjil tahun ini kita rebusan saja. Yuk bisa yuk, apa itu kan, bisa yuk, bisa. Saya memimpikan pengen ada masjid kayak begitu gitu loh. Ya, sebagaimana saya lihat beberapa postingan gitu kan di sosmed itu, di Jepang itu, anak-anak Jepang itu makanan lunchnya mereka itu emang sehat banget. Sehat banget. Saya pikir lama-lama kalau nggak ada masjid yang bikin kayak begini, saya bikin masjid sendiri aja gitu. Insya Allah gitu kan. Jadi masjid itu benar-benar sehat gitu kan. Gitu. Nanti kita lihat aja. Ya paling hari pertama lah Pak Asep. Gitu kan. Nanti saya mampir ke sini. Tapi jangan terasa berat gitu. Padahal sebenarnya enak kok. Ya. Kalau nggak ada tepung, nggak ada terigu gitu kan. Kadang-kadang saya, apalagi kalau sudah minyak, udah terigu, udah minyak, saya sempurna. Sempurna berantakannya maksudnya. Dan enak sebenarnya kalau kita mau biasain aja. Jadi misalkan ubi-ubian, kasih sambal dikit, tetap enak sebenarnya. Ya, bubur-buburan, buburnya ya bikin dari itu juga, ya. Dari umbi-umbian itu kan bisa tuh, ya. Ubi ungu, ubi apa gitu kan. Berarti nggak boleh digoreng, boleh lah. Ya, kan saya tidak memfatwakan haram. Nanti dibikin haram pula gitu kan. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian, jadi itu ya caranya. Jadi mulai 24 jam, 48 sampai 72 ya.
Makanya sebenarnya kalau ngikut kaidah ini saja, sebenarnya kita tuh Ramadan. Kan kalau Anda yang sudah kenal dengan istilah intermittent fasting ya, Ramadan tuh jauh lebih dahsyat intermittent fastingnya. Coba, belum pernah ada kan sampai intermittent fasting itu sampai 30 hari coba. Ada bayangin nih selama 30 hari itu misalnya nggak makan apa-apa kecuali kurma sama air doang, selesai itu penyakit 30 hari. Tapi kan nggak kuat kita. Godaannya banyak kan? Gitu. Karena Nabi itu pernah melakukan itu. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi itu 1 bulan penuh nggak makan apa-apa, cuman kurma sama air doang. Itu the best detox. The best. Ya, cari kurma yang tidak tinggi gulanya. Jadi makanya kurma air ajwa, air kurma ajwa itu aja. Atau yang mau bulking segala macam pakainya mejol itu. Wih, the best itu. Ya, hampir, boleh saya bilang hampir semua penyakit itu insya Allah kelar itu dengan model kayak begitu.